Bab 002. Tanpa berpikir panjang, Azarin segera mencoretkan tanda tangan di atas namanya. Setelah itu, dia kembali menatap pada pengacaranya. Jika surat ini tidak ditandatangani sama suami, apakah gugatan tetap bisa berjalan? Tanya Azarin, dan seketika itu dia merasa cemas. Istri tetap bisa mengajukan perceraian meski suami tidak memberikan tanda tangannya pada surat tersebut. Jawaban pengacara Din membuat Azarin menghela napas lega. Kalau begitu kapan kira-kira jadwal sidang? Azarin kembali bertanya. Tunggu panggilan ya, Mbak. Saya pasti akan segera informasikan jika sudah ada jadwal sidang dari pengadilan. Obrolan pun terus berlanjut, sebab Azarin belum pernah melewati proses tersebut sehingga dia banyak bertanya perihal hukum, serta apa saja kerugiannya jika dia menggugat cerai lebih dulu. Hingga tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Azarin pun segera berpamitan, mengingat ibu mertuanya akan segera datang. Atau mungkin sudah berada di rumah saat ini. Dia tak tahu. Sementara di rumah, Alea baru saja terbangun. Saking lelahnya, dia sampai terlelap begitu saja tanpa mengganti pakaian. Burung-burung di perutnya pun seakan berdendang minta diisi. Alhasil gadis itu segera keluar dari kamar, dan menuju ke dapur. Rumah Azarin memang tidak terlalu besar, sangat minimalis tetapi terlihat mewah dengan furnitur yang kontras dengan warna rumah. Kamar pun hanya ada 2, dan letaknya bersebelahan. Sehingga Alea bisa langsung menemukan dapur, serta ruang makan. Selama adiknya menikah, ini kali pertama Alea datang berkunjung ke rumah ini. Berbeda dengan kedua orang tuanya. Selama ini, jika hari raya ataupun sedang ada acara, Azarinlah yang akan pulang ke Sukabumi. Begitu sampai di dapur Alea langsung membuka kulkas mencari bahan masakan. Namun, dia tak menemukan apapun kecuali buah-buahan dan kue. Dasar pemalas, gerutunya sambil menutup kembali pintu lemari pendingin. Tidak kehabisan akal, Alea segera menuju ke bufet, lemari yang berada di dapur, membuka satu persatu. Sampai akhirnya dia menemukan mie instan. Karena rasa lapar yang menyiksa, mau tak mau Alea akhirnya memasak makanan tersebut. Menu yang sejak lama dia hindari. Sembari bersenandung ria, Alea cukup menikmati waktunya memasak. Sampai dia tak menyadari suami adiknya itu telah melangkah masuk. Bahkan ucapan salam dari jenderal pun tak didengar oleh Alea. Kedatangan jenderal kali ini, memang ingin makan siang bersama di rumah. Sebuah hal langka yang tidak pernah dia lakukan selama menikah. Namun, mengingat kedua orang tuanya akan datang dia pun memilih untuk pulang. Aroma mie yang cukup mengoyak isi perut yang keroncongan, membuat jenderal mengalihkan langkahnya menuju ke dapur. Padahal, sebelumnya dia ingin ke kamar terlebih dahulu. Namun, begitu sampai di dapur kening jenderal berkerut melihat wanita dengan penampilan yang sangat berbeda dengan istrinya berdiri sambil mengaduk-aduk panci. Bagaimana tidak? Azarin yang dia kenal tak pernah menggunakan pakaian yang menempel di badan, bahkan jilbab pun tak pernah menggunakan jilbab yang tidak menutupi dada. Kamu siapa? Tanpa basa-basi, jenderal langsung bertanya, membuat Alea terlonjak kaget. Nyaris saja sendok panas di tangannya terlepas. Astagfirullah, seru Alea kaget sambil memegang dadanya. Tatapan Alea langsung beradu dengan jenderal yang tampak membeku di tempat.
Baik Alea maupun Jenderal hanya diam tanpa mengedipkan sebelah mata selama beberapa saat. Sorot mata keduanya seolah menjelaskan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aur. Sepanjang perjalanan menuju rumah, tatapan Azarin terus menatap keluar jendela mobil, menatap kendaraan yang berlalu lalang. Pikirannya melanglang buana memikirkan lelahnya berumah tangga dengan Jenderal selama ini, serta keputusannya kali ini. Jauh sebelum dia berniat menggugat cerai, terlebih dahulu dia melakukan salat istikharah, meminta petunjuk dan melakukan puasa selama seminggu. Hingga, pada malam itu dia bermimpi didatangi kupu-kupu yang amat cantik. Rasa kagumnya kepada kupu-kupu itu membuatnya langsung mengejar, sampai akhirnya langkahnya terhenti pada sebuah taman. Dia melihat dengan jelas, ada jenderal di taman tersebut. Kupu-kupu yang dia kejar kala itu, berada di tangan jenderal, dan sedang dielus penuh kasih sayang. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat senyuman manis suaminya di dalam mimpi itu. "Bu, sudah sampai," ucap supir taksi, membuat Azarin tergagap kaget. Iya. Terima kasih, Pak." Azarin pun segera turun dari taksi tersebut, lalu segera melangkah masuk. Namun, ketika menginjakkan kaki di pekarangan rumah, dia dikejutkan dengan keberadaan motor milik suaminya. Kendaraan yang digunakan menuju kantor. "Tumben," gumamnya sambil mengangkat kedua pundaknya. "Apa ibu dan bapak sudah datang?" tebak Azarin. Dia pun bergegas masuk ke dalam rumah dengan perasaan cemas jika mertuanya sudah datang, dan dia tidak menyambut dengan baik. Di tangannya pun sudah ada bahan masakan yang sempat dibeli saat perjalanan pulang tadi. Dengan langkah tergesa-gesa, Azarin menuju ke ruangan tengah, tetapi kondisinya masih kosong dan rapi. Namun, terdengar suara obrolan di dapur, yang membuat Azarin segera membawa belanjaannya menuju dapur. Jelas terlihat sang punggung suaminya berada di antara pintu dapur dan pintu ruang tengah. "Mas, ibu sudah datang ya?" tanya Azarin sembari meletakkan kantong belanjaan di atas meja. Tanpa Azarin sadar, tindakannya barusan membuat wajah Jenderal dan Alea memucat seketika. Obrolan yang sempat Azarin dengar pun mendadak terhenti. Jenderal langsung berbalik badan. "Hah? Belum. Ibu belum datang?" jawab Jenderal dengan perasaan canggung. "Terus kamu ngobrol dengan siapa?" Kening Alea tampak berkerut. Meski sejujurnya dia tidak begitu peduli. Toh, sikap ramah yang dia tunjukkan barusan hanyalah formalitas semata. Karena khawatir, jika yang berada di dapur ibu mertuanya. Jenderal sempat berbalik, dan bertingkah sedikit aneh. Beruntung Azarin yang sudah merasa kecewa dengan suaminya, hingga reaksi tersebut tak membuat Azarin menaruh curiga. Seketika itu, Alea muncul sambil tersenyum, dan membawa semangkuk mie instan. "Suamimu ngobrol sama kakak, Dek," ucapnya, dia terkejut lihat keberadaan kakak di sini. Makanya dia nanya, "Kapan kakak datang?" Azarin pun hanya mengangguk sambil beroh ria. Lalu kemudian, meminta maaf jika kakaknya harus memakan mie instan di rumahnya, karena tak ada bahan masakan. Sementara Jenderal segera melangkah masuk meninggalkan adik kakak tersebut yang tengah mengobrol. Perasaannya mendadak kacau. Dan tak lama dia berada di dalam kamar, Azarin pun menyusul masuk. Tak ada obrolan, semua kembali seperti orang asing. Azarin sendiri tak langsung menyerahkan surat gugatan cerai, mengingat situasinya belum memungkinkan. Dia tak ingin berdebat dan didengar oleh keluarga. Tujuannya ke kamar pun,
tak lain hanya mengganti pakaian, serta menunaikan salat zuhur. Berapa lama kakakmu tinggal bersama kita? Azarin yang baru saja menggunakan mukena, langsung terpaku mendengar pertanyaan sang suami. Melihat reaksi istrinya, Jenderal langsung memasang raut wajah bingung serta agak gugup. Maaf, aku hanya bertanya saja. Bukan maksud ingin meminta Kak Alea tidak tinggal di rumah kita. Hanya saja, aku takut kita tidak bisa menyambutnya dengan baik selama di sini. Rumah kita juga sempit, takutnya Kak Alea kurang nyaman, beber Jenderal. Tidak perlu khawatir, Mas. Kami terlahir dari keluarga sederhana. Rumah kami juga tidak begitu besar. Setelah menjawab, Azarin kembali berbalik badan dan hendak menunaikan salat yang tertunda. Namun, lagi dan lagi Jenderal kembali memberikan gangguan. Aza, Mas ingin bicara. Boleh gak? Tanya Jenderal dengan suara pelan. Hal itu pun membuat wanita cantik itu kembali berbalik badan, disertai helaan napas berat. Mas, kalau gak mau jadi imam untuk salatku, mending Mas ke ruang tengah aja, salat di sana. Ya sudah, lanjutkan salatmu. Maaf, Aza. Jenderal langsung mengangguk dengan perasaan tak enak. Tentu saja, dia merasa tertampar dengan perkataan sang istri. Azarin pun melanjutkan ibadahnya tanpa menghiraukan keberadaan Jenderal. Meski sejujurnya, hatinya terasa berdenyut sakit. Dia ingin sekali diimami oleh sang suami, ketika di rumah. Namun, harapan itu hanyalah hayalan semu. 30 menit sudah, Azarin menyelesaikan ritual salat sunnah maupun wajib hingga zikir. Dia pun menanggalkan mukenanya, lalu memakai kembali jilbab instan yang diletakkan di pinggiran kasur. Begitu Azarin berbalik badan, dia cukup terkejut melihat sang suami masih berada di kamar, duduk di sofa dengan posisi kaki dilebarkan, dan dua tangan dipangku di atas paha. Posisi ini membuat Azarin yakin, ada yang ingin dibicarakan dan cukup serius. Namun, bukannya bertanya, Azarin segera menyimpan alat salatnya, lalu beranjak keluar. Mas ingin bicara sebentar, ucap Jenderal, menghentikan tangan Azarin menarik kenop pintu. Apalagi, Mas? Bahas kakak, atau orang tuamu yang akan datang? Tebak Azarin seraya menatap Jenderal dengan raut wajah penuh kekecewaan. Jika mau bahas itu, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Berpura-pura hubungan kita baik di depan semua orang, imbu Azarin, membuat Jenderal El Jangsung menatap cukup dalam pada Azarin. Wanita cantik itu pun, segera merubah mimik wajahnya jadi lebih santai, bahkan mengulas senyum tipis sembari mengibaskan tangan di depan wajah. Alah, gitu aja Mas, aku udah tahu tugasku. Drama itu sudah aku lakoni selama 3 tahun. Tanpa Mas ingatkan pun, aku sudah tahu, ujarnya. Tanpa menunggu jawaban dari sang suami, Azarin segera keluar dari kamar. Jika kemarin-kemarin dia sangat bahagia berada di kamar bersama Jenderal, meski tak ada apapun yang terjadi. Kali ini, dia akan membatasi semuanya. Kelak mereka berpisah, hatinya tak remuk dengan bayangan indah bersama Jenderal. Sementara Jenderal terpaku di tempat, menatap kepergian Azarin. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk mengambil air wudhu. Malam hari pun tiba, suasana rumah Azarin sedikit berbeda dari hari biasanya. Kedatangan mertua dan saudara iparnya di rumah sore tadi,
membuat Azarin benar-benar memainkan perannya sebagaimana mungkin. Begitu pula dengan Jenderal, seorang perwira dengan pangkat Letnan II itu, memilih pulang lebih awal. Ruang makan yang biasanya hanya terdengar denting sendok dan piring, kini terisi dengan canda tawa dari ibu mertua dan adiknya perempuan Jenderal. Sementara Azarin serta Aleya hanya mengulas senyum. Berbeda dengan Jenderal yang hanya diam menikmati makanan di piring. Oh, ya, Sa. Kakakmu ini dokter, kan? Ramlah, ibu mertua Azarin melontarkan pertanyaan tiba-tiba di tengah gelak tawa mereka. Azarin pun langsung mengangguk kaku. Iya, Bu. Kenapa kamu gak minta diperiksa saja sama kakakmu? Siapa tahu dia jadi tahu penyebab kamu gak hamil-hamil. Dek. Jantung Azarin terasa dicubit. Wanita bermata bulat itu terdiam dengan bibir terkatup rapat. Matanya pun tak berkedip beberapa saat. Sementara Aleya merasa canggung luar biasa, dan hanya menunduk menikmati makanannya yang terasa seperti batu. Sudah 3 tahun kalian menikah, tapi gak ada tanda-tanda kamu hamil, ujar Ramlah lagi, tanpa menyadari kata-kata itu bagai belati tajam untuk Azarin. Azarin hanya tersenyum canggung, dan memilih menyendokkan nasi ke mulutnya. Sementara Jenderal yang merasa ketegangan tersebut, langsung mengambil alih. Dia menggenggam tangan Azarin dan mengusapnya dengan ibu jari, tetapi tatapan matanya mengarah pada sang ibu. Kami juga sedang berusaha, Bu. Bukan gak hamil, tapi belum dikasih aja, ucap Jenderal menenangkan. Tebu hanya ingin segera menggendong cucu, nak. Mumpung ibu masih hidup. Kalau ibu udah meninggal seperti bapakmu, ibu udah gak bisa lagi lihat cucu ibu. Ramlah terlihat menghela napas tatkala mengingat sang suami yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Kami mengerti, Bu. Jenderal beralih menggenggam tangan ibunya yang duduk di sebelah kiri. Doain kami ya, Bu. Insya Allah, kami akan berusaha lebih keras lagi. Tebu selalu doain kalian, jawab Ramlah, lalu kembali melanjutkan makan. Azarin sendiri semakin merasa tak berselera untuk menyelesaikan acara makan malam ini. Ingin rasanya dia berteriak, memberitahu semua orang, seburuk apa rumah tangganya selama 3 tahun ini. Bagaimana mungkin dia bisa hamil, disentuh pun tidak. Selama menikmati makan, tidak ada satupun yang membuka obrolan. Semua seolah sibuk dengan pikiran masing-masing, serta sibuk menghabiskan makanan mereka di piring. Hingga tidak berselang lama, Ibunda Jenderal kembali bertanya. Namun, pertanyaan kali ini diperuntukkan oleh Aleya. Kamu tugas di rumah sakit mana, nak Aleya? Tatapan wanita parubaya itu benar-benar teralih pada gadis di samping anak gadisnya, adik dari Jenderal. Bukannya langsung menjawab, Aleya menelan terlebih dahulu kunyahannya, lalu tersenyum simpul. Masih di Puskesmas Sukabumi, Bu. Oh. Ramlah mengangguk beberapa kali. Masih honor? Iya. Pertanyaan itu pun, langsung diangguki Aleya. Kenapa gak coba mengajukan ke rumah sakit swasta saja? Bukannya penghasilannya lebih banyak? Tanya Ramlah lagi. Rencana, Bu. Cuma mau tes dulu di beberapa rumah sakit sini. Kebetulan aku ada panggilan, jelas Aleya, lalu beralih menatap Jenderal yang duduk di kursi utama. Aku juga ingin bertanya sama Mas Jenderal, apa di klinik pangkalan militer masih membutuhkan dokter spesialis ahli dalam? Hah?
Jenderal yang sedang mengunyah pun, mendadak gelagapan. Dia sempat beradu tatap dengan Alea, tetapi sangat singkat. Saya kurang tahu soal itu. Aku pikir Mas Jenderal tahu, jawab Alea yang terdengar pelan, seolah menjelaskan jika dia cukup kecewa dengan jawaban tersebut. Nanti kamu coba tanyain aja, nak. Ramlah pun segera menengahi dengan meminta pada sang anak, tidak ada salahnya kamu nanyain, kan? Orang lain saja kamu bantu biar bisa masuk jadi anggota TNI. Apa salahnya kamu bantu kakak iparmu? Bukannya menjawab, Jenderal justru menghela napas berat. Kemudian berdiri, demi menghindari pemaksaan dari sang ibu. Untung saja, makanan di piring telah habis.